and action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di podcastnya Benang Merah. Kali ini kita akan bahas tentang YouTuber pemula di segmen yang ketiga. Sebenarnya. Bersama dengan editor saya Mas Anwar dan Sigarilos. Ganti tema dulu, Sigarilos. Cerutu. Apa cerutu ya? Cerutu. Cerutu. Ngobrol tentang YouTuber pemula. YouTube sekarang ya, tiru-tiru TikTok. Tiru-tiru TikTok ini dalam hal apa, Mas? Ben do semangat gawe video. Jadi YouTube ben ra kalah karo TikTok ceritanya. Oh. Ya enggak kalah sama TikTok. Karena TikTok kan rame. YouTube kan ya hampir sepi tapi stabil sih kalau YouTube. Jadi istilahnya menyesuaikan pasar ya, Mas? Ya. Tapi peminatnya banyak sing kepada TikTok. Akhirnya pada mau beralih kepada TikTok. Maksudnya lebih sering nonton TikTok daripada nonton YouTube. Karena afiliasinya TikTok bagus. Dan ada sponsorship dari Aji Gading. Oke, YouTube Short. YouTube Short. Fungsi YouTube Short itu sebenarnya penting. Untuk YouTuber pemula itu penting. Karena dia akan membantu meningkatkan jumlah subscriber. YouTube Short itu mungkin kayak gimana, Mas? YouTube Short ini apa sih itu? Secara simpel wae, YouTube Short. Videonya vertikal ngambilnya. Oh gitu. Meskipun dia durasi lebih dari 10 menit, tapi kalau dia videonya vertikal dianggap short. Oh gitu. Oh iya. Tapi si YouTube sendiri membatasi cuma 30 sampai 60 detik. Videonya harus vertikal. Misal videonya horizontal kayak gini ngambil gambarnya. Meskipun dia 30 atau 60 detik, itu masuknya ke YouTube biasa, video biasa, bukan. Tapi harus gini, ngambil gambar harus. Oh iya. Jadi malah ya itu tadi ya, pengen kayak TikTok gitu ya mungkin. Ya. Iya, karena TikTok kan semuanya vertikal. Oh iya. Jadi fungsinya untuk mengejar subscriber untuk YouTuber pemula yang masih di bawah 1000 subscriber. Kan syaratnya kan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Jadi mungkin itu apa ya namanya? Alternatif buat upload tiap hari gitu ya, Mas ya. Bikin video-video pendek 30 detik sampai 60 detik vertikal. Kayak tau dhewe gawe bikin video TikTok terus diupload lagi di YouTube. Mungkin gitu ya, Mas ya. Alternatif lainnya. Video TikTok diupload lagi di YouTube. Enggak boleh. Oh, enggak boleh. Enggak boleh. Oh. Karena ada watermarknya TikTok. Oh, gitu. Jadi harus original. Seperti pembahasan yang segmen pertama kedua kemarin kan videonya itu berkualitas, bermanfaat sama original. Oke. Jangan ada watermarknya. Insya Allah itu akan menambah subscriber YouTuber pemula sedikit demi sedikit tapi signifikan. Sehari nambah 1 atau 3 atau 5 tapi nambah. Yang penting tadi konsisten diupload tiap harinya itu ya. Walaupun videonya cuma 30 detik 1 menit, tapi ambillah video yang seperti itu terus vertikal terus diupload di YouTube. Kasih judul yang sesuai SEO kalau bisa. Oh, jadi YouTube akhirnya punya kolom sendiri ya, Mas ya. Jadi untuk video panjang dibikin landscape semua. Terus untuk video-video pendek mungkin orang cuma nyekrol gitu, akhirnya YouTube memunculkan video short. Oh iya. Dan insya Allah itu juga 2023 kan dimonetize sama YouTube. Khusus short. Oh. Tapi ngitungnya beda dengan yang video biasa. Oh gitu. Kalau video biasa kan per video dapat iklannya berapa kan gitu kan. Tapi kalau short biasanya kayaknya akumulasi per misal kita upload 10 short video misal ya. Satu shortnya itu sekitar 30 detik. 30 kali 10 kan berarti kan 300 detik. Kalau
orang yang nonton videonya itu cuma katakanlah 10 detik kali 10 cuma 100 detik yang dihitung 100 detiknya itu. Oh, akumulasi dari durasi tontonnya itu. Jadi setiap pas di scroll nanti ada iklan yang lewat, nah itu nanti yang terhitung nanti. Oh. Bukan per video tapi per total detikan lihat scroll. Kayaknya seperti itu cara mainnya yang short. Jadi ya positif negatifnya. Secara positifnya mungkin kita bikin video pendek pun udah cukup. Kita masukkan ke kolom short. Tapi minimalnya juga gede. Minimalnya harus 10 juta viewer. Oh, gitu. Baru dapat bisa dimonetize. Oh. Kalau yang video biasa yang horizontal itu kan 4.000 jam tayang. Jam tayang yang dihitung. Tapi kalau yang short yang dihitung viewer bukan jam tayang. Oh, gitu malahannya. 10 juta viewer. Tapi kalau memang si YouTuber pemula misalnya dia ATN apa jenisnya? Istilahnya pinter. Oh ini apa yang viral ya? Dia ambil screen record, dia edit, kemudian gimana caranya ada tambahan editing yang berbeda dengan video aslinya, dikompilasi per 3 detik, per 5 detik dikompilasi, kemudian keywordnya bisa dicari keyword toolnya di keywordtool.io. Ya. Itu cepet biasanya, dan ada jam-jamnya nanti. Jam-jam untuk upload short itu nanti cepet, insya Allah 10.000 atau langsung dia 100.000 viewer selama videonya update, kemudian keywordnya pas, jam tayangnya sesuai, insya Allah cepet dapat subscriber. Tapi nek dilihat emang penonton dari short itu lebih banyak ya Mas ya? Kalau dilihat akumulasinya. Iya benar, viewernya lebih banyak. Viewer dari short itu lebih banyak dari video landscape itu. Karena enggak mau wasting time kan. Apa yang dibutuhkan aja yang dilihat. Bener sih. Ya hampir mirip sama TikTok tadi ya betul. Cuma TikTok setahu saya sih belum ada AdSense-nya mungkin. TikTok affiliate. Jadi kalau misal udah beberapa pengikut baru bisa affiliate. Dia dapat komisi dari penjualan barang. Oh gitu. Dan dia yang punya produk itu dia juga berhak, oh ini akun ini pantas dikasih affiliate. Itu masih lama, masih panjang juga bedanya. Iya. Oh iya. Berarti iklannya dari seakan-akan si pemilik akun TikTok itu dia makelar. Jualan barang, yang barangnya bisa gratis, bisa beli 50% dari si pemilik produk, dapatnya uang dari situ, komisi dari itu. Tapi kalau YouTube komisinya dari iklan yang dipasang di video tadi. Dan itu udah ada ketentuan monetasnya sih sendiri dari YouTube-nya. Oh iya. Itu istilahnya kalau untuk mempercepat subscriber, salah satunya video short. Yang kedua adalah cara menambah subscriber. Yang pertama video short, yang kedua live streaming. Ini saya sendiri belum nyoba, tapi dari melihat YouTube yang pernah live streaming, penambahannya cepat, signifikan. Kalau tadi yang short itu bisa minimal 2-5 subscriber per harinya. Kalau videonya bagus bisa sampai langsung 20-an. Tapi kalau live ini bisa 2 kali lipat ya. Kalau yang di live itu bagus ya. Acara atau sesuatu yang viral atau ilmu-ilmu yang istilahnya memang diperlukan ya. Kembali lagi ke kontennya tadi. Yang kemarin itu tadi. Kontennya memang harus menjual dulu. Ya, kontennya harus menjual dan
dibutuhkan. Mungkin dibutuhkan. Segmentasinya harus ada. Tapi untuk live itu kita kemarin nyoba itu loh Mas. Ternyata harus nunggu 24 jam itu. Iya. Dia persiapan, software-nya sih YouTube harus itu persiapan karena kalau live kan makan apa ya? Space yang gede kan. Iya sih itu. Jadi, ternyata nggak bisa langsung kayak Instagram gitu loh. Instagram kan kita langsung live, oke, ya udah live. Ternyata YouTube itu harus nunggu dulu 24 jam. Wah, ternyata gini ya. Karena servernya banyak banget. Bisa dianalogikan seakan-akan misal sehari yang mau live itu 100.000 orang kan. Kita nggak tahu satu orang itu mau live 10 menit atau 10 jam kan nggak tahu. Benar. Jadi secara secara fasilitas YouTube lebih lengkap berarti. Dia mencakup video panjang, terus ada video shortnya juga. Bahkan kadang-kadang orang itu lebih banyak nyari di YouTube daripada di Google. Kayak misal cara YouTube juga sudah dibeli Google. Oh iya ya. Itu kan udah beli Google. Misal cara apa gitu, biasanya kan orang-orang cara memasak ikan misalnya, itu kan ada nanti di Google misalnya. Sekarang malah ke YouTube, jadi lebih langsung ke video gitu loh. Iya sih. Ya karena lambat laun itu kayak generasi yang sekarang umurnya 30 sampai 40 tahun baca artikel itu istilahnya di web ya, Google kan mainnya artikel SEO itu aras-arasan segan gitu loh, kayak malas gitu loh, nyekrol. Tapi kalau yang udah sepuh mending langsung lihat di YouTube, visualnya istilahnya. Tapi kalau membaca kan meskipun nanti ada gambar foto-foto nih ya harus membayangkan sendiri. Iya sih, benar sih. Iya sih, lebih enak lihat audio visual daripada kita membayangkan sendiri. Kedepannya juga nanti orang akan makin malas lagi karena semakin mudah butuh waktu yang singkat, butuh waktu yang cepat. Karena waktu kan semakin cepat. Mungkin enggak ke YouTube lagi, mungkin malah ke audio record istilahnya. Jadi dengerin sambil kayak e-book gitu. Jadi dengerin sambil kerja. Dia tidak melihat, dia tidak membaca, dia dengerin. Ya sekarang kan udah mulai dong. Kayak itu podcast itu loh. Malah ada platform yang udah khusus di podcast kan, ada juga kan. Kayak gitu. Kayaknya emang mau beralih kan. Iya sih, emang makin lama makin males malah. Kalau audio itu emang bisa didengarkan gitu. Maksudnya bisa didengarkan sambil kerja, sambil nyetir biasanya. Makanya radio itu kan peminatnya kebanyakan yang malah mobil. Yang punya mobil kelas atas gitu. Jadi pertama dari teks, artikel, Google itu terus beranjak ke video, YouTube, audiovisual, balik ke cuma audio nanti. Prediksi saya seperti itu. Karena sekarang nonton sambil kerja kan susah. Iya benar. Tapi kalau dengerin pakai TWS atau headset itu udah. Iya benar. Akhirnya nanti semua orang akan cari alternatif gitu. Cari ke yang lebih mudah. Dan enggak ngetik lagi mereka semua. Voice comment, jadi HP-nya cara membuat kue dadar. Oh iya. Kayak gitu, enggak ngetik lagi. Oh iya. Semakin lama semakin dimudahkan, tapi semakin lama ya jadi semakin males ya. Iya. Iya sih. Tapi memang harus menyesuaikan sih. Semakin kesini kan konten itu lebih beragam. Termasuk tadi YouTube akhirnya punya kolom short sendiri. Terus sekarang itu ada editor-editor yang tiba-tiba menjadi editor. Jadi mereka udah disiapin template sama aplikasi-aplikasi kayak CapCut, VN kayak gitu. Jadi mereka sekarang itu jadi lebih gampang gitu loh. Mau ngonten itu lebih gampang sebenarnya. Itu karena dampak TikTok. Iya sih. Iya sih, berarti dampaknya emang ini banget ya, berpengaruh banget. Sampai YouTube, Instagram itu bikin kayak gitu kan. Ya, Facebook bikin reel, IG bikin yang video pendek itu. Jadi memang harus menyesuaikan. Tapi insya Allah sih YouTube ini
dia tetap stabil dia. Meskipun dia mengikuti zaman, tapi dia fokus konten video dan YouTube partnernya. Kalau TikTok kan kayaknya jangkauannya terlalu luas gitu loh. Saya sendiri kalau saya mikirnya gitu. Iya sih. Dan algoritma, iya nggak tahu juga sih algoritma YouTube sama TikTok kan kalau dilihat kan beda banget. Iya. Ada yang tiba-tiba naik di TikTok tapi nggak ada yang tiba-tiba naik di YouTube. Iya. Selain kontennya yang memang berpengaruh banget gitu. Iya sih. Solusi sih itu berarti buat yang bingung bikin konten panjang tapi pengen subscribernya naik, bikin short. Bisa. Ya. Ya upload di YouTube itu 4 kali sehari itu lebih bagus daripada 3 kali sehari. 3 kali sehari itu lebih bagus daripada 2 kali sehari. 2 kali sehari itu lebih bagus daripada sekali sehari. Jadi intinya stok video itu diperbanyak. Sebisa mungkin satu tema. Kalau kita yang podcast Benang Merah itu memang saya sengaja banyak macamnya dulu. Kayak toko kelontong, biar si pemirsanya, subscribernya itu milih mau mana yang sesuai dengan dia. Nah setelah bisa dimonet 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, baru nanti memang jualan kita memang podcast. Jadi bisa ya Mas ya dikombinasikan bikin video panjang, terus tiba-tiba bikin short, terus tiba-tiba bikin video apalagi gitu, bisa ya di YouTube? Bisa, nggak masalah. Yang penting tetap konsisten dalam berkonten dan upload gitu aja. Iya. Rilis. Tapi kontennya yang bermanfaat. Gitu teman-teman untuk YouTuber pemula. Semoga informasi kali ini bermanfaat. Ya. Kalau mau ngobrol atau apa namanya tanya, silahkan komen aja. Caci maki juga ada masalah. Sampai jumpa lagi di video podcast Benang Merah selanjutnya. Tetap semangat untuk bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Peace.